Invasi Mongol ke Korea dimulai dari sekitar tahun 1231 sampai terjadinya perdamaian di tahun 1270. Invasi itu terdiri dari lebih dari 7 gelombang kampanye besar yang dilakukan oleh Kekaisaran Mongol ke daratan Korea yang saat itu dikuasai oleh dinasti Goryeo. Dari beberapa gelombang kampanye terakhirlah yang berhasil membuat dinasti Goryeo tunduk kepada dinasti Yuan selama kurang lebih 80 tahun. Meski secara resmi Goryeo telah tunduk kepada dinasti Yuan, para bangsawan Goryeo tetap berjuang untuk kebebasan mereka, dan perlawanan mereka yang paling terkenal adalah pemberontakan Sambeolcho. Dan berikut ini adalah sejarah invasi Mongol ke Korea selengkapnya. Awalnya, dinasti Goryeo dengan Mongol menjalin kerjasama untuk mengalahkan pasukan Khitan yang telah menyebabkan kekacauan di Goryeo Utara selama 2 tahun. Dan pada akhirnya Khitan menyerah kepada pasukan gabungan ini. Lalu karena hal itu, Mongol meminta upeti tahunan yang besar kepada Goryeo. Tapi karena terlalu berat, Raja Gojong menolak untuk membayarnya. Ketegangan ini pun semakin parah karena orang Korea membunuh utusan Mongol yang bernama Chukuyu pada tahun 1225 dalam perjalanannya kembali ke Cina. Kemudian pada tahun 1231, Ogedei Khan memerintahkan invasi ke Korea dengan alasan pembalasan atas terbunuhnya utusan Mongol. Saat invasi, Jenderal Mongol Sartak menghadapi perlawanan yang sengit di daerah Kaesong. Lalu ia langsung mengarahkan pasukannya ke ibu kota Kaesong. Pada tahun 1232, istana Kekaisaran Goryeo dan sebagian besar penduduknya dipindahkan dari Songdo ke Pulau Gangwa. Lalu mereka segera memulai pembangunan pertahanan yang kuat untuk persiapan menghadapi Mongol. Tapi langkah itu membuat Mongol geram dan akhirnya Mongol melancarkan serangan kedua. Serangan itu membuat Mongol bisa mencapai semenanjung Korea bagian selatan. Tapi mereka gagal merebut Pulau Ganghwa, ditambah mereka juga mengalami kegagalan di Gwangju. Pada tahun 1232 terjadi pertempuran Choin. Pertempuran itu terjadi akibat dari para penduduk sipil yang melakukan perlawanan kepada Mongol. Diketahui seorang biksu bernama Kim Yun-hu berhasil membunuh pemimpin Mongol yang bernama Saritai. Perlawanan ini berlangsung begitu sengit sampai akhirnya pasukan Mongol terpaksa untuk mundur. Pada tahun 1235, bangsa Mongol kembali melancarkan serangannya dan serangan itu berhasil menghancurkan sebagian provinsi Gyeongsang dan Jeolla. Saat itu perjuangan para penduduk sangat kuat dan pertahanan istana kerajaan di Ganghwa juga semakin diperkuat. Walaupun Goryeo berhasil menang dalam beberapa pertempuran, militer mereka masih tidak dapat menahan gelombang invasi Mongol. Ketika Mongol sudah kehabisan cara untuk merebut Pulau Ganghwa dan kastil utama di daratan Goryeo, mereka mulai membakar lahan pertanian penduduk untuk membuat para penduduk kelaparan, dan otomatis hal itu juga melemahkan perbekalan para pejuang. Setelah itu, saat beberapa benteng menyerah, pasukan Mongol mengeksekusi semua orang yang melawan mereka. Pada tahun 1238, Goryeo akhirnya mengalah dan ingin membuat kesepakatan damai. Dalam kesepakatan tersebut, Mongol bersedia mundur tapi Goryeo harus mengirim keluarga kerajaan sebagai sandera. Tapi Goryeo mengirim anggota kerajaan yang bukan dari garis keturunan dinasti. Hal ini membuat Mongol marah dan mereka pun menuntut untuk menyingkirkan kapal-kapal Korea dari lautan, memindahkan istana Goryeo kembali ke Songdo, dan sekali lagi Goryeo harus menyerahkan keluarga kerajaan sebagai sandera. Kemudian Goryeo mengirim seorang putri dari kerabat jauh dan 10 anak bangsawan kepada Mongol. Tapi tuntutan yang lain tidak dipenuhi. Pada tahun 1247, mungkin karena kurang puas, bangsa Mongol memulai kampanye keempatnya ke Korea dengan tuntutan Goryeo harus memindahkan ibu kotanya kembali ke wilayah Songdo. Guyuk Han mengirim amukan ke Korea dan orang-orang Mongol berkemah di dekat Yeomju pada bulan Juli tahun 1247. Setelah Raja Gojong dari Goryeo menolak untuk memindahkan ibu kotanya kembali ke Songdo, pasukan amukan langsung menjarah semenanjung Korea. Namun karena Guyuk Han meninggal pada tahun 1248, pasukan Mongol pun mundur kembali. Setelah Mongki Han naik tahta pada tahun 1251, Mongol kembali melanjutkan urusan mereka di Korea.
Lalu Mongke mengirim utusannya ke Goryeo untuk mengumumkan penobatannya dan memanggil Raja Gojong agar menghadapnya secara langsung. Serta Mongke juga menuntut ibu kota Goryeo dipindahkan kembali ke Songdo. Tapi pihak istana Goryeo menolak untuk membiarkan Raja Gojong menghadap ke Mongke karena kondisinya yang sudah tua. Setelah itu Mongke memerintahkan Pangeran Yeku untuk memimpin pasukan melawan Korea, dan mereka memulainya pada bulan Juli di tahun 1253. Sebelum menyerang, Yeku bersama dengan Amukan menuntut Goryeo untuk menyerah, tapi pihak Goryeo menolak menyerah. Kemudian pemerintah Goryeo mengumpulkan kaum tani ke dalam benteng-benteng di gunung-gunung dan pulau-pulau. Bekerja sama dengan para komandan Goryeo yang telah berpihak ke Mongol, Jalairetai Korchi berhasil memporak-porandakan Korea. Ketika utusan Yeku tiba di istana Sinchonbuk, Gojong menemuinya secara langsung dan ia akhirnya setuju untuk memindahkan ibu kotanya kembali ke Songdo, dan ia juga akan mengirim anak tirinya Angyong sebagai sandera. Dengan ini Mongol pun menyetujui gencatan senjata pada bulan Januari tahun 1254. Namun tidak lama setelah itu, Mongol mengetahui kalau para pejabat tinggi Goryeo masih berada di Pulau Ganghwa, dan Mongke juga sudah tahu kalau pangeran yang dikirim Goryeo bukan dari garis keturunan asli dinasti. Kemudian Mongke kembali mengirim Jalairetai untuk menghancurkan Korea. Jalairetai berhasil menghancurkan sebagian besar Goryeo, dan ia dengan kejam membantai banyak orang di benteng-benteng yang berhasil ia rebut. Lalu ia juga membawa lebih dari 200.000 orang sebagai tawanan. Antara tahun 1253 sampai 1258, pasukan Mongol di bawah komando Jalairetai telah melancarkan 4 gelombang invasi yang menghancurkan. Lalu rentetan serangan ini berakhir ketika pihak istana Goryeo mengirimkan sang putra mahkota Wonjong sebagai sandera ke istana Mongol. Setelah itu Mongol bersedia untuk mundur dari Korea Tengah. Sebenarnya ada dua pihak yang saling bertentangan yang telah mempengaruhi kebijakan Goryeo. Ia adalah kelompok sastrawan yang sebenarnya tidak ingin berperang dengan Mongol, sedangkan di sisi lain, junta militer yang dipimpin oleh klan Chow mendesak untuk melanjutkan perang. Tapi ketika kelompok sastrawan berhasil membunuh diktator Choi, Goryeo membuat perjanjian damai dengan Mongol yang menyatakan kalau Goryeo telah berada di bawah kendali Mongol. Meski begitu, para pejabat militer dari klan Chow tidak terima kalau ia harus tunduk kepada Mongol. Kemudian mereka pun memberontak yang dikenal sebagai pemberontakan Sambyolcho. Mereka melakukan perlawanan di lepas pantai selatan semenanjung Korea, tapi akhirnya mereka berhasil ditumpas oleh pasukan gabungan Goryeo Mongol. Selama kurang lebih 80 tahun, Korea telah menjadi bawahan Mongol sampai Raja Gongmin berkuasa. Lalu ia berhasil memukul mundur pasukan Mongol sekitar tahun 1350.